Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tutorial fisika saya, yaitu fisika nomor 5 semester 1. Saya akan membahas soalnya dengan soal ini. Dengan soal seseorang yang beratnya 500 Newton memanjat tangga di atas, maka A. Gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem di atas. B. Hitung jarak terjauh sebelum tangga terjatuh. Petunjuk: sebelum tangga terjatuh, sistem masih berada dalam keadaan seimbang. Pada keadaan seimbang berlaku sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, sigma torsi sama dengan 0. Itu kita mau dengan soal yang A, yaitu mencari gaya-gaya yang ada pada sistem tersebut. Masing ujung tangga berlaku gaya normal karena pada kedua ujung tangga ini menyentuh permukaan titik B dan titik A. Dari titik B itu berlawanan dengan arah, yaitu dari permukaan, yaitu kita kasih NB, dan titik A itu sama dengan permukaan, jadi kita bikin NA. Ternyata yang NA ini ke atas, makanya kita bikin NA. Titik tengah akan berlangsung gaya berat ke bawah, yaitu WT. Dia titik beratnya. Juga pada titik gaya berat yang ada pada orangnya, yaitu WO. Kita berasumsi kalau tangganya bakal jatuh, maka akan berlaku gaya gesek atau FG. Habis itu kita akan mencari yang apa yang diketahui, yaitu panjang tangga itu L sama dengan 5 meter, new K sama dengan 0,5, sedangkan WT sama dengan 100, dan berat orangnya yaitu 500 Newton. Oke. Gaya-gaya yang diketahui pada sistem dan ini yang diketahui. Baik, kita akan mengerjakan soal yang kedua, ya B, yaitu kita akan mencari informasi dari informasi yang tadi, yaitu sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma torsi sama dengan 0. Informasi inilah kita bisa mencari apa-apa saja yang harus kita cari. Oke, yang pertama kita akan mencari gaya geseknya, yaitu dengan rumus new K dikali N kan. Geseknya ada di sini, gaya normal bekerja itu hanya NA, dan NA belum kita ketahui berapa nilainya, maka akan kita cari dulu gaya gesek dari 0,5. Karena gaya normal itu bekerja pada sumbu Y X, maka kita harus cari tahu gaya-gaya apa aja yang bekerja pada NA itu. Maka kita akan cari sigma FY sama dengan 0. Apa aja yang bekerja? Ada WT yang ada di sumbu Y D atau di NA, yaitu WT dikurang WO, dan N dikurang ini tadi sama dengan 0. Kita masukkan angkanya, karena kan NA belum tahu, kita masukkan NA kurang 100 dikurang 500 sama dengan 0. 100 dikurang 500 sama dengan N dikurang 600. 0 kita pindah ruaskan, N sama dengan 600. Maka nilai NA adalah 600. Maka bisa kita masukkan di sini. Ini tadi NA, oke. 0,5 dikali 600 sama dengan 300 Newton. 300 Newton. Di sini tadi Newton juga. Cari sigma fx nya. Sigma fx itu ada di NB. Di NB ada gaya apa aja? Di gaya ini, gaya normal, dan gaya gesek. Maka kita masukkan NB dikurang FG sama dengan 0. Maka kita nilai NB kurang 300 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan, NB sama dengan 300 Newton. Maka inilah hasil dari NB. Kita semua nilai-nilainya, maka kita akan bisa mencari jarak terjauh jatuh tangga. Maka kita pakai rumus sigma torsi sama dengan 0. Dan kalau titik A ini menjadi sumbunya, kenapa menjadi titik sumbunya? Karena di sini titik terjatuhnya tangga tersebut. Sedangkan ini tidak memiliki nilai jatuhnya, maka A ini menjadi porosnya.
rumus torsi yaitu T sama dengan F kali X. Bekerja pada titik tersebut dikali jaraknya. Apa saja yang bekerja pada sum F ini, yaitu NB, WT, dan WO. Kenapa gaya gesek dan gaya NA ini tidak terjadi? Karena dia berada di titik sumbunya ini. Karena di sini kita asumsikan seperti ini. Jadi NB sin 37 derajat. Jadi sin 37 derajat karena titik di sini dan titik di sini itu sama. Kita kalikan jaraknya. Jadi berapa? Itu NB sin 37 dikali jaraknya. Itu berapa dari jarak B ke A? Itu berapa panjang tangganya? Itu 5 meter. Maka rumusnya yaitu NB sin 37 derajat dikali 5 dikurang nilai menjadi negatif karena kita asumsikan kalau ke arah kanan yaitu menjadi positif dan ke arah kiri itu menjadi negatif. Jadi apa yang berlawanan dengan arah jarum yaitu ada WT. Maka sini kita tulis W cos 37 derajat. Kenapa menjadi cos? Karena di sini dia mengapit sudut, bukan sudut. Baik, kita tulis menjadi W cos 37 derajat dikali jaraknya. Berapa jaraknya dari? Karena jaraknya di titik tengah ini, karena tidak menjadi WT ini adalah titik beratnya. Berarti kita setengah dari 5. Itu 5 dibagi 2 menjadi dikali 2,5 dikurang WO. WO ini sama menjadi W cos 37 derajat. Maka kita tulis di sini W0 kali cos 37 derajat dikali jaraknya berapa? Karena ini yang kita cari jaraknya, maka sini kita tulis X. X sama dengan 0. Kita masukkan angkanya berapa? Yaitu NB. Berapa tadi? 300 sin 37 itu 0,6 dikali 5 dikurang WT tadi berapa? Ya 100 dikali cos 37 itu 0,8 dikali 2,5 dikurang W orang tadi berapa? 500 dikali untuk cos 27 itu 0,8 dikali X sama dengan 0. Nah, kita kalikan 900 dikurang 200 dikurang 400 sama X sama dengan 0. 400 dikurang 200 itu 700 dikurang 400 X sama dengan 0. Kita pindah ruaskan menjadi 700 dikurang 400 X. Kita pindahkan lagi 700 per 400. Kita coret 7 dikurang 4 sama dengan 7 itu 0,74 meter. Nilai untuk tangga terjatuh dari titik ini sejauh 1,74 meter. Atau bukan 1,74, ternyata 1,75. Oke, saya ralat. Tangga terjatuh berarti 1,75 meter. Oke, baiklah. Sekian penjelasan fisika dari saya. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf karena saya juga manusia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.